Supaya kadar airnya konstan. Sebenarnya hampir sama bang, hanya tinggal kita sebentar. Oke. Oke. Biasanya sih kalau saya yang bawah dulu. Ya. Kurang besar ya. 8 sinyal ini akan berikatan dengan 8 apa gini? Nulisnya 18 gini. 18 sinyal tadi Pak, 1,8. Nah, 18 sinyal tadi akan terikat dengan mikrovirus Mikro. iya, MPRO bukan mikro. Apa sebetulnya? Katanya Main protease singkatan. Main protease. Nah, main protease dalam singkatannya MPRO. Nah, jadi main protease pada virus ini akan terikat dengan pada virus COVID. Virus corona ya. Virus apapun sebetulnya Pak. Iya, pada virus akan terikat pada pada ini ada jenis Citrodora, eucalyptus Citrodora. Sampelnya semuanya dari PT Toba Pak Lestari. Yang ini ada grandis, ini boleh Toyota apa namanya Eucalyptus grandis. Ini dia. Kita juga di sini sekarang sedang mengembangkan metode. Kalau tadi melalui destilasi uap, kita juga mengembangkan satu metode mengenai pengolahan eucalyptus ini dengan cara fermentasi. Jadi ada satu produk dari grandis dengan cara fermentasi. Jadi hasilnya juga tidak hasilnya hampir sama dengan cara yang destilasi uap. Jadi ini produk-produk ini kemudian kita analisis dengan menggunakan cara kromatografi dan spektroskopi. Jadi analisis ini produk ini kemudian kita bawa ke laboratorium instrumentasi. Jadi kita menentukan senyawa-senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Senyawa aktif yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan instrumen gas kromatografi, spektroskopi massa GCMS, kita mendapatkan komponen senyawa-senyawa aktif yang ada di dalam. Senyawa aktif yang ada di dalam itu ada sekitar 17. Komponen utamanya adalah 1,8-sineol. Berdasarkan SNI, 1,8-sineol itu harus di atas 60%. Baru dia bagus, seperti itu. Jadi kita kebetulan sudah mendapatkan ada 10 spesies yang sudah diberikan ke Universitas Sumatera Utara. Sebenarnya ada lebih lagi, sedang dalam proses ada sekitar 3 spesies lagi. Kita sudah mempublikasi sekitar 6 spesies, yaitu Eucalyptus grandis, Robusta, Citrodora, IND32 dan IND72. Jadi yang terbaik itu yang paling banyak kadar sineolnya 1,8 sineol itu di eukaliptus. Daunan itu nggak boleh. Iya, yang masuk bibir ya. Soalnya ini terakhir yang kopi loh. Robusta, grandis. Kita ada 10 Pak di sini yang kita analisis.
sudah menghasilkan apa dari proses kegiatannya? Ya, Pusat Kajian Iptex Eukaliptus Universitas Sumatera Utara itu berdiri tahun 2018 bekerjasama dengan PT Toba Pulp Lestari. Jadi kita mendapatkan bahan baku dari limbah daun yang tidak digunakan oleh PT Toba Pulp Lestari. Kemudian kita analisis di sini. Itu di awalnya. Tapi sekarang kita penelitian dari mulai hulu sampai ke hilir tentang eukaliptus. Produk yang sudah kita jalankan itu adalah yang pertama kita sudah menganalisis, mengekstraksi dari senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam daun eukaliptus. Jadi kita sudah mengembangkan berbagai macam metode ekstraksi uap, ekstraksi model style dengan cara laboratorium. Jadi produk yang sudah yang saat ini yang akan kita keluarkan adalah yang di awal itu adalah bahan baku yaitu 18 sinyol yang di atas 60%. Kemudian produk-produk ini kita aplikasikan terutama karena sekarang lagi dampak pandemi COVID, kita arahkan untuk menghambat replika dari virus corona. Keunggulan dari 18 sinyal ini apa sebenarnya? Keunggulannya sebetulnya dia memiliki sifat pertamanya dia memiliki sifat insektisida, jadi berbeda dengan senyawa-senyawa lain. Jadi dia mampu untuk secara mikrobiologi dia mampu menghambat malah mematikan dari senyawa-senyawa yang bersifat virus mikroba seperti itu. Nah, yang dalam dicoba itu apa yang kemudian menjadi hal yang praktis digunakan oleh masyarakat yang sedang dicoba di sini? Ya, kita sudah tahap awal ini kita mencoba membuat hand sanitizer alami, Pak. Jadi kita menggunakan beberapa uji mikrobiologi, uji mikroba, bahwa mikroba itu virus yang kita gunakan yang secara sederhana memiliki duplikasinya bisa dihambat dengan konsentrasi tertentu dari senyawa aktif yang terkandung dalam minyak atsiri. Selain untuk hand sanitizer, apakah ini berpeluang juga untuk ke depan misalnya menjadi sesuatu yang dikonsumsi misalnya? Ya, sebenarnya senyawa aktif yang terkandung dalam daun eukaliptus dari beberapa spesies ini bisa digunakan pada dosis tertentu untuk efek-efek pengobatan. Kalau kita lihat sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa atom karbon yang terkandung di dalam senyawa aktif ini ada yang banyak bersifat kiral, atom C yang bersifat kiral, sehingga ini sangat bermanfaat. Kita kaji terus aplikasinya terutama dalam hal obat-obat. Saat ini kita masih obat-obat yang luar seperti untuk gatal-gatal, untuk obat untuk menghindari gigitan serangga. Kemudian kita juga sedang meneliti tentang obat-obatan yang digunakan dengan menggunakan penyakit dalam. Tadi 17. Ini pengumpulan sampel. Nah, ini yang paling bagus dari eukaliptus robusta. Oh, saya cantik ditengok, ditunjukkan.